Halo teman-teman, selamat datang di channel kita Sapa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang biografi Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama dari Kesultanan Banten. Mari kita simak. Maulana Hasanuddin adalah putra kedua Sunan Gunung Jati dari istrinya, Nyi Kawunganten, yang merupakan putri Bupati Banten, Prabu Surosowan. Oleh Prabu Surosowan, Maulana Hasanuddin diberi gelar Pangeran Sabakingking. Selama 18 tahun pemerintahannya, Kesultanan Banten berhasil menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Selain itu, Banten berkembang menjadi bandar perdagangan dan penyebaran agama Islam. Sebelum periode Islam, Banten telah menjadi kota pelabuhan berpengaruh yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Sepeninggal Prabu Surosowan, pemerintahan Banten diwariskan kepada putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Ungun. Sesuai wasiat ayahnya, Prabu Pucuk Ungun bertekad memegang teguh ajaran Sunda wiwitan. Hal inilah yang membuat hubungannya dengan keponakannya, Maulana Hasanuddin, menjadi kurang baik. Sebab, Maulana Hasanuddin berupaya menyebarkan agama Islam di Banten. Untuk menyelesaikan masalah, keduanya sepakat untuk melakukan pertarungan ayam sebagai ganti berperang fisik. Pertarungan ayam tersebut dimenangkan Maulana Hasanuddin, sedangkan Prabu Pucuk Ungun yang kalah memilih untuk meninggalkan Banten. Sebelum pergi, Prabu Pucuk Ungun menyerahkan golok dan tombak sebagai tanda bahwa kekuasaan Banten resmi jatuh ke tangan Maulana Hasanuddin. Di saat yang sama, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berhasil merebut Banten dari Pajajaran. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada 1552 Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada Maulana Hasanuddin. Banten, yang awalnya hanya kadipaten, kemudian diubah menjadi kerajaan yang berada di bawah Kesultanan Demak. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Banten mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang. Kesultanan Banten adalah kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan untuk menopang perekonomian kerajaan. Untuk memudahkan hubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda, pusat pemerintahannya kemudian dipindahkan dari pedalaman Banten Girang ke pesisir. Di kawasan Teluk Banten, Maulana Hasanuddin membangun 3 institusi penting sebagai motor perubahan kerajaannya. 3 institusi tersebut adalah masjid, sebagai basis kegiatan sosial keagamaan, Keraton Surosowan, pusat pemerintahan, dan pelabuhan. Di tangan Sultan Maulana Hasanuddin, Banten dikenal sebagai bandar besar yang menjadi persinggahan utama dan penghubung antara pedagang dari Arab, Parsi, India dan Cina dengan negara-negara di Nusantara. Di era Sultan Maulana Hasanuddin pula, Banten dapat melepaskan diri dari Demak pada 1568 Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada 1570 dan dimakamkan di Masjid Agung Banten. Itulah sedikit biografi tentang Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Semoga video ini dapat menjadi motivasi kita agar kita meneladani sikap Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.